tentunya ada pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak. Nah, pembetulan atau penggantian di sini tentunya ada beberapa hal, karena apa sih? Salah dalam pengisian atau penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas. Maka tentunya akan diterbitkan faktur pajak pengganti. Kemudian hasil cetak atau hasil cetak yang ada rusak atau hilang, maka kita bisa lakukan cetak ulang. Nah, kemudian permintaan data ke DJP kalau data faktur pajak elektronik ternyata rusak atau hilang. Oke. Nah, tentunya jika kita melakukan data seperti itu, ya, maka kita ada beberapa tata cara yang harus kita lakukan, yaitu dilakukan oleh PKP yang membuat faktur pajak. Kemudian menggunakan nomor seri faktur pajak yang sama, kode status atau kode status dan kode transaksi berubah. Kemudian tanggal faktur pajak pengganti adalah tanggal faktur pajak pengganti dibuat. Ya, kemudian dilaporkan di masa pajak faktur pajak normal dilaporkan harus pembetulan SPT. Nah, itu kalau kejadiannya pembetulan atau penggantian. Nah, jika terjadi pembatalan, biasanya penyebabnya apa sih pembatalan? Ya, kalau penyerahan BKP dan atau JKP yang transaksinya dibatalkan. Nah, kemudian penyerahan barang dan atau jasa yang seharusnya tidak dibuat dalam faktur pajak. Nah, tata caranya seperti apa? Nah, tentunya dilakukan oleh PKP yang membuat faktur pajak. Kemudian, berdasarkan dokumen bukti pendukung, ya, maka dibuat nih pembatalannya seperti apa. Nah, dalam hal belum dilaporkan oleh PKP penjual, faktur pajak yang dibatalkan tetap dilaporkan dengan DPP dan PPN-nya 0. Nah, dalam hal sebelumnya sudah dilaporkan oleh PKP penjual, maka faktur pajak tetap dilaporkan dengan DPP dan PPN 0 harus pembetulan SPT. Selain itu, dalam hal sudah dikreditkan oleh PKP pembeli, maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT yang tertuang dalam Per 24/PJ/2012. Oke. Nah, faktur pajak PKP pedagang eceran. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih pedagang eceran apa sih? Nah, pedagang eceran ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 PP nomor 1/2012, yaitu PKP yang seluruh atau salah satu kegiatan usaha atau pekerjaannya merupakan penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk penyerahan BKP dan atau JKP melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Nah, sedangkan kalau konsumen akhir sebagaimana dimaksud pasal 20 PP nomor 1 tahun 2012 adalah pembeli yang mengonsumsi secara langsung barang tersebut dan tidak digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan produksi atau perdagangan. Nah, artinya konsumen akhir di sini yang memanfaatkan apa? Baik barang ataupun jasa. Oke. PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Kemudian faktur pajak eceran dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kwitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Nah, cara transaksi perdagangan eceran yaitu ada 3 poin di sini. Poin yang pertama, melalui tempat penjualan eceran atau tempat penyerahan jasa, termasuk yang dilakukan melalui media internet atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya. Antara lain dapat berupa toko, kios, dan gerai, media tertentu, dan toko daring. Yang kedua, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang. Tidak termasuk penawaran tertulis atau pemesanan tertulis yang dimaksudkan untuk memberikan informasi barang dan atau jasa, penyelesaian transaksi, pengiriman barang, dan informasi lainnya mengenai transaksi jual beli, misal leaflet, katalog,
bukti pemesanan melalui PMSE, dan bukti pengiriman barang. Dan yang poin ketiga, pada umumnya pembayaran dilakukan secara tunai, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan uang tunai, debit card, credit card, uang elektronik, dan atau alat pembayaran lainnya. Nah, faktur pajak eceran dilaporkan oleh PKP pedagang eceran dalam SPT masa PPN 1-4 kali dengan cara digunggung pada formulir 1-4 kali pada formulir AB, ya. Oke. Kewajiban pengisian faktur pajak. Nah, faktur pajak jangan lupa wajib diisi secara benar, lengkap, dan jelas. Jika tidak benar, tidak lengkap, dan tidak jelas, maka PKP yang membuat faktur pajak akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. PPN yang tercantum dalam faktur pajak merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Oke. Pengkreditan pajak masukan, jangan lupa di sini kalau misalkan pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan secara dua hal. Yang pertama formal dan material. Dikatakan persyaratan formal itu diisi secara lengkap, benar, dan jelas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 5 atau ayat 6 Undang-Undang PPN. Nah, secara material berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Oke, mengenai penyerahan BKP ataupun JKP, import BKP atau pemanfaatan JKP, dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Oke. PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang mencantumkan identitas pembeli BKP atau penerima JKP, berupa nama, alamat, dan NIK bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan pengkreditan. Nah, pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang diberitahukan dan atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan. Ya, ini merupakan faktur pajak dan dokumen tertentu. Oke. Nah, faktur pajak yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketetapan pajak. Dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan. Nah, ketetapan pajak ditambah SSP sama dengan dokumen tertentu. Ingat, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan masa pajak keluaran dalam masa pajak yang sama, ya. Jadi PK dan PM dalam masa yang sama. Nah, kemudian pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, ingat, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Oke, ini adalah pengkreditan pajak masukan. Oke. Kesiapan aplikasi untuk e-fakturnya seperti apa? Tentunya jika kita melihat pembuatan faktur pajak serta pelaporan SPT-nya. Nah, dalam pembuatan faktur pajak, ya, kita akan mencantumkan NPWP 000 dalam hal untuk SPDN orang pribadi, maka kolom NIK atau paspor harus diisi NIK. Oke, kemudian untuk SPLN, subjek pajak luar negeri, orang pribadi, kolom NIK atau paspor harus diisi dengan nomor paspor. Kemudian untuk SPLN, subjek pajak luar negeri badan dan bukan subjek pajak PPH, kolom NIK atau nomor paspor harus diisi tanda strip. Oke, ini dalam hal pembuatan faktur pajak. Nah, sehingga data NIK yang diisikan dalam faktur pajak akan divalidasi dengan data Dukcapil. Oke. Pelaporan SPT-nya seperti apa? Ingat,
pajak masukan yang PPN-nya ditagih dengan ketetapan pajak dapat dikreditkan dalam SPT masa PPN. Ya, formulirnya satunya 4 kali di B1, nah luar negeri, atau formulir B2 untuk yang di dalam negeri sesuai dengan ketentuan pengkreditan. Maka jika pada saat kita melaporkan SPT, data NIK dalam faktur pajak yang dikreditkan akan divalidasi dengan data PKP di DJP. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai faktur pajak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses website kami. Link tertera pada kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami @michaelconsulting dan support YouTube channel Michael Consulting dengan cara like, subscribe, and share.